Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Eli. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah legenda tentang asal-usul Batu Karang Nini. Seperti biasa, sebelum saya mulai kisahnya, silakan tekan terlebih dahulu tombol subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar kalian dapat terus update dengan cerita-cerita legenda saya lainnya. Pertama kali kita memasuki kawasan wisata Pantai Karangnini mulai dari gerbang pintu masuk, maka kita akan mendapatkan objek wisata yang merupakan perpaduan wisata alam yang berupa hutan produksi yang banyak ditumbuhi pohon jati dan juga pohon mahoni, serta yang lainnya, yang berpadu secara alami dengan hamparan laut pantai selatan yang menghadap ke Samudra Pasifik yang terkenal luas dan luas. Di sini kita akan disuguhi pemandangan yang benar-benar membuat kita takjub dan terpana melihatnya, terlebih jika cuaca sedang cerah. Belum cukup di sana, dari tempat yang sama kita juga bisa menyaksikan keindahan Teluk Pananjung di mana Pantai Pangandaran berada tampak jelas keindahannya dengan deburan pecahan ombak yang berwarna putih. Belum lagi dari sana kita bisa menyaksikan salah satu peninggalan terowongan rel kereta api terpanjang di Indonesia yang bernama Terowongan Wilhelmina yang panjangnya hampir 1116 km. Di Kabupaten Pangandaran atau tepatnya di Desa Amplak, Kecamatan Kalipucang, Jawa Barat, ada sepasang batu karang yang sering disebut Karangnini dan Balai Kambang oleh masyarakat sekitar. Asal mula kedua batu karang tersebut menjadi kisah turun-temurun hingga anak cucu. Keberadaan sepasang batu karang yang biasa disebut Karangnini dan Balai Kambang di sekitar Pantai Karangnini merupakan bukti dari cerita legenda ini. Bagaimana kisah kedua batu karang ini? Ikuti kisah cerita legenda Karangnini dan Balai Kambang. Di Desa Karangtanjung atau yang kini bernama Desa Amplak, Jawa Barat, hidup sepasang suami istri bernama Aki Ambu Kolot dan Nini Arga Piara. Sudah puluhan tahun mereka menikah, namun belum juga dikaruniai momongan. Meskipun demikian, pasangan suami istri tersebut senantiasa hidup rukun dan damai. Mereka saling menyayangi satu sama lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Aki Ambu Kolot setiap hari menjelang malam pergi ke laut memancing ikan dan baru pulang pada esok harinya. Hasil tangkapannya dijual ke pasar atau ditukar dengan kebutuhan hidup lainnya. Jika memperoleh hasil tangkapannya melimpah, sebagian dibuat ikan asin oleh Nini Arga Piara. Suatu sore Aki Ambu sedang bersiap-siap untuk berangkat ke laut. Namun sore itu Aki Ambu terlihat lemas karena masuk angin. Meskipun demikian, ia tetap bertekad berangkat ke laut. Sementara itu, Nini Arga yang melihat keadaan suaminya seperti itu berusaha menasehati agar mengurungkan niatnya. "Aki, sebaiknya Aki beristirahat saja dulu di rumah. Bukankah Aki sedang tidak enak badan?" ujar Nini Arga. "Tidak apa-apa nih, kalau Aki tidak memancing. 1 hari saja badan Aki terasa pegal-pegal. Lagi pula persediaan makanan untuk besok juga sudah habis," jawab Aki Ambu dengan suara sedikit parau. Bagi Nini, alasan suaminya tersebut memang masuk akal. Jika sang suami tidak berangkat, tentu besok mereka akan kelaparan. Dengan pertimbangan itu, maka ia pun merelakan suaminya pergi melaut. "Baiklah Ki, tapi janganlah terlalu memaksakan tenaganya. Jika sudah capek, cepatlah pulang," ujar Nini Arga dengan perhatian. "Baiklah nih, Aki akan segera pulang jika sudah memperoleh ikan yang cukup untuk persediaan besok," kata Aki Ambu seraya mengecup kening sang istri tercinta. Usai berpamitan, Aki Ambu pun berangkat memancing dengan menggunakan perahu. Setiba di tengah laut, kakek yang usianya mulai renta itu segera melemparkan kailnya yang telah diberi umpan ke dalam air. Dengan sabar, ia menunggu kailnya sambil bersiul-siul. Hari sudah gelap, namun belum seekor ikan pun yang menyentuh umpannya. Oleh karena itu, ia sesekali mengayuh perahunya ke tempat lain dengan harapan segera mendapatkan ikan. Tapi hingga larut malam, ia belum juga memperoleh hasil. Tak terasa hari telah menjelang pagi. Ayam jantan sudah mulai berkokok bersahut-sahutan.
Nini Arga yang menunggu di rumah cepat-cepat bangun untuk menyiapkan sarapan untuk suaminya yang tidak lama lagi akan kembali dari melaut. Tak berapa lama kemudian hidangan sarapan sudah siap, namun Aki Ambu belum juga pulang. Hari sudah pagi, tapi kenapa Aki belum pulang juga? Gumam Nini Arga dengan cemas. Tidak biasanya Aki pulang sampai siang begini. Mungkin Aki ketiduran di atas perahunya karena kecapean. Sang Nini berusaha menepis perasaan cemas di dalam hatinya. Sambil menunggu kepulangan suaminya, Nini Arga mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, seperti membereskan rumah dan mencuci pakaian. Hingga hari menjelang siang, suami yang dicintainya itu tidak kunjung tiba. Nenek itu pun semakin cemas dan gelisah. Hingga sore hari, Aki Ambu belum juga pulang. Akhirnya Nini Arga memutuskan untuk pergi mencarinya di sekitar pantai. Ia pun menyusuri pantai itu hingga larut malam. Namun sang suami belum juga ditemukannya. Meskipun demikian, nenek itu tidak putus asa. Ia pun melanjutkan pencarian pada esok harinya bersama dengan para warga. Sudah seharian mereka mencarinya kemana-mana, namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya semua warga kembali ke perkampungan, maka tinggallah Nini Arga seorang diri di tepi pantai merenungi nasibnya sambil berdoa. Doanya pun dikabulkan Tuhan. Tak berapa lama kemudian angin bertiup dengan kencang, air laut meluap-luap dan keadaan menjadi gelap. Namun perlahan tapi pasti keadaan berangsur reda dan pulih seperti sedia kala. Dan tepat di hadapan Nini Arga Piara muncullah jasad Aki Ambu Kolot dari dasar laut, terapung-apung dalam kondisi utuh dan baik meski sudah beberapa hari hilang di telan laut. Ya Tuhan, aku tidak ingin kembali ke rumah. Aku ingin sekali bersatu selamanya dengan suamiku. Mohon penuhilah permintaanku ini sebagai bukti janji suci sehidup semati kami berdua. Mohon Nini Arga Piara untuk yang kesekian kalinya. Doa pun menjadi kenyataan. Jasad Aki Ambu Kolot lalu berubah menjadi batu karang yang kemudian diberi nama Balai Kambang atau batu mengambang. Sementara Nini Arga Piara yang tengah bersujud berubah menjadi batu karang yang diberi nama Karang Nini. Keduanya bisa bersama kembali meski dalam wujud yang berbeda. Dan kisah cinta mereka terus melegenda hingga sekarang. Nah, demikianlah kisah batu karang Nini. Nilai moral yang dapat kita serap dari cerita ini adalah kesetiaan. Seperti kesetiaan yang ditunjukkan oleh Nini ketika menunggu Aki pulang. Tidak peduli seberapa lama, ia tetap menunggu kepulangan Aki tanpa pernah meninggalkan pantai. Tidak pernah putus asa dan selalu sabar. Dan yang paling penting dalam cerita ini, mengingatkan kita akan terus berdoa. Dan selalu menyerahkan segala urusan pada Tuhanlah yang menjadi penentu semua, karena manusia sifatnya hanya berusaha. Sepanjang jalan menuju lokasi pantai, banyak sekali papan pelang atau pengumuman yang berisikan informasi tentang jenis pohon serta hewan atau satwa liar yang ada dan hidup di kawasan hutan di sekitar pantai ini, hingga larangan untuk berburu di sana, karena di sini adalah habitat hidup sejumlah kera, lutung, terenggiling, kancil, dan ayam hutan. Di kawasan Pantai Karang Nini terdapat hutan mangrove dan juga tanaman produksi jati dan juga kayu mahoni, sehingga setiap wisatawan yang berkunjung ke sini bisa belajar serta melakukan penelitian bagaimana proses kegiatan pengelolaan hutan tanaman jati dan stick vegetation forest management, mulai dari persemaian, pemeliharaan hingga kegiatan produksi. Pantai Karang ini juga bisa dijadikan kegiatan outbound dan jelajah alam untuk kegiatan kepramukaan. Demikianlah cerita asal-usul kali ini. Jangan lupa kalau ada saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di cerita asal-usul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.